saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat cara membuat 3 jenis bumbu dasar. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat bumbu dasar putih. Pertama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah diiris. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penghalusan bumbu tersebut. Bila terasa licin di saat kita menghaluskan, bisa menambahkan garam ke dalam bumbu bawang merah dan bawang putih tersebut supaya tidak licin. Perlu diperhatikan, semua bumbu yang dihaluskan harus benar-benar halus karena bumbu tersebut akan mempengaruhi tekstur daripada masakan yang kita buat. Selanjutnya kita masukkan kemiri. Kemiri yang kita masukkan itu juga nanti dia akan mengikat bawang merah dan bawang putih supaya tidak licin karena dia harus halus semuanya. Masukkan kemiri. Nah, kemiri ini tidak boleh kemiri yang belum disangrai. Sebab kalau kemiri yang belum disangrai kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu ini terasa lebih lengket. Setelah benar-benar tercampur rata, lalu kita tambahkan ketumbar ke dalamnya. Setelah bumbu yang tercampur terdahulu telah halus, selanjutnya masukkan garam dan lada halus. Kita lanjutkan untuk menghaluskan bumbu menjadi bumbu dasar putih. Setelah bumbu dasar putih halus, kita angkat dan selanjutnya kita akan membuat bumbu dasar kuning yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, ketumbar, lada, dan garam. Yang pertama, sama seperti bumbu dasar putih, yang pertama kita haluskan adalah bawang merah dan bawang putih. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menghaluskannya. Setelah kemiri yang kita masukkan halus, maka selanjutnya kita masukkan kunyit. Kunyit ini yang akan memberikan warna kuning pada bumbu dasar putih tadi. Kunyit yang kita pilih sebaiknya kunyit yang sudah tua, namun jangan yang terlalu tua. Kunyit yang sudah cukup tua akan memberikan warna yang bagus kepada bumbu kuning yang kita gunakan dan juga akan memberikan rasa yang bagus dan tidak memberikan rasa pahit pada bumbu-bumbu atau masakan yang kita gunakan. Setelah kunyit benar-benar halus dan tercampur rata, kita masukkan ketumbar yang telah kita sangrai. Sama, semua bahan-bahan yang berupa rempah-rempah yang basah sebaiknya kita sangrai agar memberi tekstur yang baik kepada bumbu yang kita buat. Bumbu kuning ini dapat kita gunakan untuk beraneka ragam masakan, diantaranya adalah pesmol ikan. Demikianlah bumbu dasar kuning. Selanjutnya kita akan memperagakan cara membuat bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah yang pertama kita masukkan ke dalam cobek adalah bawang merah dan bawang putih. Agar bawang merah dan bawang putih tidak meleset, tambahkanlah sedikit garam ke dalam bumbu dasar merah tersebut yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Setelah bawang merah dan bawang putih halus, selanjutnya masukkan cabai merah. Cabai merah yang kita akan haluskan dapat juga kita iris-iris atau potong-potong besar untuk mempermudah proses penghalusan. Untuk bumbu dasar merah ini ada beberapa macam karakteristik. Bumbu dasar merah ada yang benar-benar halus cabai merahnya, ada juga yang cabai merahnya tidak halus. Di antaranya balado. Balado bumbu tersebut cabai merahnya tidak terlalu halus waktu dibuat. Sedangkan bumbu rujak itu cabai merahnya harus benar-benar halus pada saat proses penghalusan. Untuk menghaluskan bumbu-bumbu ini semua, sebetulnya kita juga bisa dapat menggunakan blender. Namun, proses pengolahan tradisional seperti menggunakan cobek dan ulekannya, itu membuat rasa daripada bumbu yang kita haluskan akan membuat rasa yang lebih enak. Selanjutnya, setelah cabai merah terlihat halus, masukkan kemiri sampai benar-benar tercampur rata. Setelah terlihat halus dan tercampur rata, selanjutnya kita masukkan ketumbar. Sama seperti bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning, ketumbar yang kita gunakan harus disangrai terlebih dahulu agar tekstur daripada ketumbar tersebut benar-benar kering dan mudah untuk dihaluskan. Selesai sudah pembuatan bumbu dasar merah.
Dan seperti inilah hasilnya. Saya akan memberikan tips bagaimana proses pembuatan ketiga macam bumbu dasar tersebut. Untuk bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning serta bumbu dasar merah, khusus untuk ketumbar, sebaiknya disangrai terlebih dahulu, agar pada saat proses penghalusan lebih mudah dan tidak meninggalkan bekas yang kasar pada bumbu tersebut. Untuk bumbu dasar kuning dan bumbu dasar merah, yang kuning, carilah kunyit yang memang sudah benar-benar tua sehingga akan memberikan warna yang baik dan cerah. Untuk bumbu dasar merah, sebaiknya pilihlah cabai merah yang sudah benar-benar matang dan berwarna merah cerah. Demikianlah pembelajaran tentang pembuatan 3 macam bumbu dasar Indonesia, yaitu bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Semoga dapat berguna bagi pemirsa semua.